Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Aprillianto dalam channel Ahmad Education. Semoga di tengah-tengah pandemik yang melanda Indonesia, kita selalu diberikan kemudahan, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai suatu tema yang tidak asing lagi di telinga teman-teman sekalian, yaitu tayamum. Dan subtema yang akan saya bahas kali ini mengenai apa sih itu tayamum, kemudian tata cara bertayamum, dan juga syarat-syarat siapa saja yang boleh bertayamum. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tayamum. Apa sih itu tayamum? Tayamum adalah mengganti wudhu atau mandi wajib yang seharusnya menggunakan air yang bersih, kemudian diganti dengan tanah yang berdebu. Dan yang dapat digunakan untuk bisa bertayamum yaitu tanah yang suci, tidak tanah yang berlumpur. Dan tayamum merupakan kemudahan bagi seorang hamba ketika hendak bersuci dan tidak dijumpai air, maupun menjumpai air yang kadar airnya tidak cukup untuk bersuci, maka dianjurkan untuk bertayamum. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Inna dina yusra wa la yusadda dina ahaddu illa ghalaba." Yang artinya sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang berlebih-lebihan dalam beragama kecuali akan kalah. Oke, kita lanjut yang kedua. Baiklah, yang kedua ini mengenai tata cara kita bertayamum. Yang pertama, tentunya kita dengan niat terlebih dahulu sebelum melakukan tayamum. Niatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, awaitu tayammuna listibahatis sholat fardolillahi ta'ala. Yang artinya saya niat bertayamum untuk bersuci, untuk melakukan sholat karena Allah Ta'ala. Setelah kita niat, kemudian kita ambil tanah, kita cium. Jangan sampai tanah tersebut bau kotoran hewan atau sebagainya. Kalau sudah yakin bahwa tanah ini bersih, kita hentakkan tangan kita di atas tanah. Kemudian kita tepukkan dan kita tiup. Jangan sampai tanah ini atau debu ini menjadi mustakmal, yaitu kita harus langsung menggunakan hanya satu kali usap. Begini. Pertama itu muka. Kemudian setelah muka, kita tepukkan lagi tangan kita. Tepukkan tangan, hembuskan. Dimulai dari tangan kanan sampai ke siku, kemudian putar sampai ke atas, dan juga tangan kiri ke bawah sampai ke siku, kemudian ke atas. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga yaitu syarat-syarat seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, dalam kondisi berjima tidak dijumpai air. Dari Imran bin Ibnu Husain mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika selesai dari sholatnya ternyata menemui seseorang yang menyendiri tidak sholat bersama orang-orang di sekitarnya. Beliau bersabda, "Apa yang mencegah kamu, wahai fulan, untuk tidak bersama orang-orang?" Dia menjawab, "Aku terkena junub dan tidak ada air." Beliau SAW bersabda, "Hendaknya kamu menggunakan so'id atau tayamum, karena itu mencukupkanmu." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua yaitu musafir.
Jika seseorang dalam perjalanan jauh dan ketika hendak melaksanakan ibadah sholat dan tidak dijumpai air di sekitarnya, maka hendaklah dia bertayamum. Perjalanan ini mulai dari di dalam mobil maupun di dalam pesawat. Debu akan menjadi suci ketika air tidak ditemukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dijadikan bagi kami debunya sebagai pensuci apabila kami tidak mendapatkan air." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, syarat seseorang boleh melakukan tayamum, yaitu orang sakit. Sakit yang dimaksud adalah sakit yang mengkhawatirkan, yaitu sakit yang dapat menyebabkan kematian, hilangnya anggota tubuh atau fungsinya jika terkena air, atau sakit yang belum sampai batas mengkhawatirkan. Namun, jika terkena air, maka sakit tersebut akan bertambah parah. Berdasarkan konsensus ulama, kriteria penyakit seperti ini memperbolehkan seseorang untuk bertayamum. Dan juga dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waju'ilat turbatuha lana tohuron idza lam najidil ma", yang artinya dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai tohur atau yang digunakan untuk bersuci jika kami tidak menjumpai air. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan juga tata cara, kemudian syarat-syarat orang yang harus bertayamum, dan bila ada kata yang salah datangnya dari saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.